He's never belonged to anyone for more than 5 years. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Pada alur cerita film kali ini saya ingin membahas alur cerita dari film Valhalla Rising yang rilis tahun 2009. Dalam film ini dibintangi oleh Matt Mikkelsen sebagai aktor utama dalam film ini. Tanpa panjang lebar yuk kita bahas filmnya, let's check it out. Cerita diawali dengan landscape berlatar belakang tahun 1096 Masehi. Ada seseorang yang sedang ditawan oleh sekelompok suku tertentu di dataran tinggi Skotlandia yang memiliki tujuan untuk diadu dalam pertarungan dengan suku lain. Petarung tersebut hanya memiliki satu mata dan tidak pernah berbicara satu kata pun baik ke lawan maupun ke suku yang menawannya. Dan ketika dia bertarung selalu dalam keadaan diikat di leher, walaupun dengan keadaan tersebut dia selalu menang, tidak pernah kalah satu kali pun dengan lawan-lawannya, serta tidak pernah ragu maupun takut sedikit pun. Maka tidak heran banyak suku-suku di sana ingin memilikinya walaupun dengan harga yang tinggi. Chieftain. Like everyone else. Can't let him go. We need him. Keistimewaan lain dari petarung tersebut adalah dia dapat meramalkan masa depan dirinya maupun orang lain dalam mimpinya. Maka tidak heran petarung itu selalu dibelenggu baik sebelum maupun sesudah pertarungan karena dikhawatirkan akan melukai kelompoknya sendiri. Setelahnya dia dimasukkan ke dalam tahanan dan hanya ada anak kecil di sampingnya yang selalu memberikan makan dan minum setiap saat. Malam harinya dia bermimpi menemukan ujung anak panah di dalam kolam dan keesokan harinya setelah pertarungan mimpinya menjadi kenyataan di mana dia menemukan anak panah di dasar air yang kemudian dia sembunyikan di dalam mulutnya. Keesokan harinya dalam perjalanan menuju tempat pertarungan dia melepaskan ikatan di lehernya dengan menggunakan potongan anak panah yang sebelumnya dia temukan di dasar kolam. Setelah melepaskan ikatan di leher, dia menyerang anggota suku yang menawannya sampai mereka semua dikalahkan dan hanya ada anak kecil yang tidak dia lukai. Setelahnya dia pergi. Saat dia melintasi perbukitan dengan berjalan kaki, pria itu segera menyadari bahwa anak laki-laki yang bersama dengan kelompoknya dulu mengikutinya. Dan dalam perjalanan itu, petarung tersebut dapat melihat kembali masa depannya dengan menaiki sebuah perahu bersama dengan orang lain. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan sekelompok prajurit Kristen yang akan berangkat berperang ke Yerusalem. Awalnya pimpinan kelompok tersebut yang bernama Erik bertanya namun tidak dijawab oleh pria tersebut. Erik lantas menginstruksikan anak buahnya untuk melawannya dengan tatapan tanpa keraguan membuat anak buah Erik jadi takut. Kemudian rekannya yang lain mengatakan dia mendengar desas-desus dia memiliki ciri petarung terbesar di Sunderland yang sudah mengalahkan semua petarung di sana, termasuk kelompoknya sendiri. Setelah itu Erik menanyakan nama yang dijawab One Eyes oleh si anak. His name is One Eye. Namun yang menjawab justru anak yang di sampingnya tentang tujuan serta dari mana One Eyes berasal. Where does he come from? He was brought up from hell. One Eye.
I could use a good fighter like you. Kemudian kelompok tersebut menawarkan One Eyes bergabung dengan mereka menuju Yerusalem dengan mengatakan terdapat kehormatan, kekayaan, tanah, dan cinta di sana. Setelahnya One Eyes berlalu tanpa mengatakan sesuatu. To reconquer the Holy Land. Keesokan harinya dia datang kembali tanpa mengucapkan apapun. Dia ikut dalam pelayaran ke Yerusalem. Dalam perjalanan mereka menemui banyak hambatan luar biasa, mulai dari banyaknya kabut, cuaca ekstrim yang mereka lalui berhari-hari sampai berbulan-bulan, yang membuat mereka putus asa. Ditambah lagi banyak awak dalam rombongan tersebut mulai berjatuhan satu persatu disebabkan minum air laut. Dan sebagian dari mereka menganggap mereka mendapat kutukan dalam perjalanan kali ini. Dari hambatan yang mereka jalani, sebagian orang berpikir kutukan disebabkan oleh One Eyes dan mereka berusaha menyerangnya, namun malah mereka yang dikalahkan. Keadaan itu seperti ramalan One Eyes sebelumnya di mana dia berada pada satu pelayaran dengan orang lain. Setelah mereka melalui perjalanan yang begitu lama, One Eyes melihat tempat minum berayun dan dia bergegas mengambil air. Walaupun awak lain menertawakannya, One Eyes tanpa ragu meminum air tersebut. Setelahnya dia memberikan air minum ke awak yang menertawakannya. Setelah diminum, dia pun menyampaikan ke rekan-rekan bahwa air yang dia minum adalah air tawar, yang itu berarti tujuannya sudah dekat. Selang tidak lama dari kejadian tersebut, sampailah mereka di pulau. Setelah mereka bersandar, mereka melakukan observasi di pulau tersebut untuk mencari makan dan peradaban di pulau itu, dan mereka tiba di satu tempat yang mereka anggap ada pemukiman, karena dari bukti-bukti yang ada mengindikasikan peradaban suku di sana. Namun setelah mencari di sekitar tempat tersebut tidak menemukan satu orang pun yang ada di sana. Ditambah lagi satu rekannya hilang secara misterius setelah One Eyes pergi sendiri ke dalam hutan. Where did you get that? Sehingga ada tuduhan One Eyes akan melenyapkan mereka semua di pulau tersebut. We have to keep moving. Find out where we are. Mereka akhirnya memutuskan untuk melihat sisi luar pulau dengan kapal mereka. Secara tiba-tiba, satu awak diserang oleh panah. Mendapat serangan tersebut, mereka memutuskan untuk bersandar dan melawan musuh yang menyerangnya. Namun setelah mereka bersandar, lagi-lagi tidak menemukan satu orang pun sampai membuat mereka bingung di mana sebenarnya mereka berada. Look at this. Stone. Setelah mereka melihat jenis anak panah, mereka berasumsi dari suku yang tidak mengenal peradaban, sehingga bisa disimpulkan mereka bukan di tempat seharusnya mereka tuju, yaitu Yerusalem. Keesokan harinya, awak yang pernah hilang secara misterius tiba-tiba datang dengan sekujur tubuh penuh dengan tanah liat seperti suku pedalaman, yang saya yakini dia diculik oleh suku yang mendiami daerah tersebut, sembari berkata ke One Eyes bahwasanya kelompok mereka tidak mengetahui bahwasannya One Eyes dapat berbicara yang mereka semua tidak menyadari, kecuali si anak yang bersamanya, dengan menyebut mereka sudah berada di neraka, tujuan di mana One Eyes ingin kunjungi. I told you. He brought us here. Mendengar hal tersebut, beberapa awak menyerang One Eyes, namun sayang mereka dibuat tak berdaya. Setelahnya One Eyes pergi ke dalam hutan. Terdapat 3 orang yang mengikuti One Eyes, sedangkan 2 orang tetap tinggal di hulu sungai. Kemudian tidak lama Eric, pimpinan kelompok itu pun diserang dengan anak panah yang menyebabkan dia tenggelam. Sesampainya mereka di puncak bukit, masing-masing dari mereka bertanya. Yang pertama, pria paruh baya menanyakan apakah dia bisa pergi dari tempat tersebut. Ya, kata si anak yang menyampaikan perkataan One Eyes. Serta pria satunya bertanya ke One Eyes apa yang akan terjadi pada dirinya.
Sang anak pun berkata dia akan menyusul bersama dengan yang lain yang artinya mati. Setelahnya, One Eyes pun melanjutkan perjalanan sampai akhirnya ke tempat yang seharusnya One Eyes kunjungi, yakni sebelah lautan yang dia sebut dengan neraka. Setelahnya dia melihat ke belakang terdapat puluhan orang dari suku setempat yang sudah menunggu, seperti yang sudah diramalkan dalam penglihatannya. Kemudian One Eyes pun memegang tangan si anak seraya berkata untuk tidak pergi dari situ, dan akhir takdir One Eyes sudah ditentukan di tempat tersebut. Kemudian One Eyes berjalan ke tengah-tengah anggota suku dengan menjatuhkan senjata yang dia pegang sebelumnya, kemudian menutup mata. Semua anggota suku memahami apa yang One Eyes ingin mereka lakukan, menjatuhkannya dengan satu pukulan di belakang kepala. Seperti keinginan pelengkap takdir One Eyes yang harus dijalani. Setelah kejadian tersebut, semua anggota suku yang ada masuk ke dalam hutan, meninggalkan anak itu, dan dugaan saya si anak pergi dari pulau tersebut dengan pria parubaya yang sudah diramal sebelumnya bahwasanya dia akan meninggalkan pulau tersebut dengan perahu yang dia buat. Ya, demikian alur cerita movie kali ini. Nah, menurut Mimin, film ini menyajikan historical mystery yang syarat akan pesan yang tersajikan, maka tidak heran memahami alur cerita film ini perlu beberapa kali diputar agar memahami pesan yang disampaikan, khususnya peran Matt Mikkelsen sebagai One Eyes, yang bermain baik menjadi prajurit tangguh yang tidak pernah berbicara sedikit pun, menjadikan film ini mungkin yang memiliki teks tidak lebih dari 120 line, membuat film ini tetap menarik diikuti. Silahkan jika ada yang request film maupun komen bisa isi form komen di bawah, dan jika ada yang salah mohon dikoreksi dan dimaafkan. Sekian, terima kasih.